Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Hidayat, beserta tim Tristiawan Pamungkas, Lukman Wijaya Barata, dan juga Ahmad Munif Mubarok dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Kami penerima hibah Islamic Development Bank. Kami melaksanakan riset dengan topik sikap, kepercayaan, dan juga pemahaman masyarakat terhadap agrobioteknologi modern di Jawa Timur. Penelitian kami berjudul Sikap, Pemahaman, dan Kepercayaan Masyarakat terhadap Bioteknologi Agrikultur Modern. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana bioteknologi mampu diterima di masyarakat. Tentunya pada penelitian ini kami merasa menjadi penting bagi pengembangan agrobioteknologi modern untuk tidak meninggalkan masyarakat. Karena pada hakikatnya perkembangan dari agrobioteknologi ditujukan untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu kami mencoba untuk membatasi penelitian kami pada hal yang untuk melihat sikap dan juga kepercayaan dari masyarakat dalam melakukan adaptasi ataupun juga melakukan penerimaan terhadap produk-produk agrobioteknologi modern. Kami melakukan riset di Jawa Timur dan kemudian menyasar 7 kelompok masyarakat yang kemudian sebagai representasi yang mampu menggambarkan sejauh mana tingkat kepercayaan masyarakat dan apa-apa saja yang kemudian diharapkan oleh masyarakat dianggap sebagai hambatan ataupun juga hal-hal yang mampu mendorong penerimaan ataupun adopsi dari produk agrobioteknologi modern. Harapan dari penelitian kami tercipta suatu rekomendasi yang dapat membantu Universitas Jember terhadap produk-produk agrobioteknologi yang dikembangkan, baik itu tebu transgenik ataupun padi transgenik yang kami harap mampu dapat diterima oleh masyarakat. Sampai sejauh ini pemahaman masyarakat, pengetahuan termasuk juga kepercayaan masyarakat terhadap agrobioteknologi terbilang masih rendah. Hal tersebut terlihat tidak banyak masyarakat yang memahami bahwasanya kebijakan-kebijakan agrobioteknologi termasuk produk-produknya mampu dipahami dengan baik oleh masyarakat. Sehingga kemudian isu agrobioteknologi tidak dipahami sebagai isu yang strategis oleh masyarakat. Justru bagi masyarakat yang lebih penting adalah transparansi dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan produk agrobioteknologi menjadi isu yang lebih penting. Sehingga harapannya adalah masyarakat menghendaki ada kebijakan-kebijakan dalam tata kelola agrobioteknologi yang mengedepankan hilirisasi dan keberdayaan kepada masyarakat. Karena masyarakat khawatir tata kelola perusahaan agrobioteknologi lebih mengutamakan motif ekonomi daripada prinsip-prinsip akuntabilitas dan transferability yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selama 50 tahun belakangan, inovasi pertanian di Indonesia telah meletakkan peran negara sebagai aktor yang cukup dominan di masyarakat pedesaan di Indonesia. Sedangkan 20 tahun belakangan, peran itu berubah ketika perusahaan dalam bidang bioteknologi pertanian memasuki lini produksi dan distribusi dari seluruh sektor pertanian di Indonesia. Hal ini menciptakan sebuah pola baru di mana patron klien yang menjadi struktur klasik masyarakat pertanian di Indonesia telah berubah dan diambil alih oleh negara dan perusahaan pertanian. Hal ini memunculkan sebuah dilema baru di masyarakat pedesaan, di mana para aktor tersebut pada titik tertentu menciptakan sebuah bentuk ketergantungan yang tidak bisa ditolak oleh masyarakat pertanian di Indonesia. Dilema semacam ini sedikit banyak telah berpengaruh terhadap pemahaman bioteknologi dan sikap sekaligus penerimaan petani terhadap produk yang harus mereka beli dan konsumsi. Harapan jangka panjang dengan dilema-dilema yang muncul dari sistem pengelolaan pertanian di Indonesia adalah bagaimana kemudian komunitas petani mampu memperkuat daya tawar mereka di hadapan aktor negara yang melakukan sistem klientelisme sekaligus dominasi dan tingkat persaingan pengusaha di level paling bawah. Sehingga dalam jangka panjang pengembangan inovasi pertanian, khususnya bioteknologi, tidak menjadikan petani sebagai konsumen pasif dari produk yang dijual oleh perusahaan sekaligus difasilitasi oleh negara dengan aktor-aktor yang memanfaatkan sistem semacam itu untuk sebuah
sebuah mekanisme yang tidak ideal. Oleh karena itu, dalam jangka panjang, inovasi pertanian di Indonesia, terutama dalam bidang bioteknologi pertanian, tidak hanya meletakkan peran negara dan perusahaan bioteknologi sebagai aktor dominan dalam struktur masyarakat petani, tetapi juga mendorong munculnya kemandirian komunitas-komunitas petani di pedesaan agar mampu menciptakan sebuah sistem yang adil dan kemudian setara dalam hal implementasi dan distribusi sekaligus produksi dalam inovasi pertanian di Indonesia. Dari beberapa hasil temuan sebelumnya terkait dengan sikap, pemahaman, dan kepercayaan masyarakat di Jawa Timur terhadap produk-produk bioteknologi di bidang pertanian, terdapat beberapa hal yang bisa kita rekomendasikan. Yang pertama terkait dengan bagaimana peningkatan peran dan fungsi pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan publik yang dibuat, sehingga pemerintah daerah tidak hanya pasif ketika terdapat produk-produk bioteknologi yang beredar di pasaran. Yang kedua, kepada para akademisi, kepada para peneliti, dan juga kepada para produsen, produk bioteknologi bukan hanya sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga mereka memiliki tanggung jawab untuk mencerdaskan masyarakat dalam hal penggunaan produk bioteknologi. Hal-hal ini terkait dengan etika, rekayasa genetika, sehingga tidak menimbulkan berbagai penyimpangan dalam moral yang dianut masyarakat ataupun penyimpangan-penyimpangan yang itu tidak sesuai dengan hal-hal yang secara budaya, agama, dan juga bisa merusak kehidupan masyarakat ke depannya. Semua itu merupakan hal-hal yang penting untuk dilakukan ke depan dalam rangka peningkatan pemahaman, sikap, dan juga kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk bioteknologi. Hibah dari Islamic Development Bank ini menjadi penting dan kemudian menjadi salah satu daya dukung kami untuk menghasilkan suatu studi yang mampu menjawab dan memberikan jawaban tentang apa saja yang kira-kira perlu dilakukan oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat dalam melakukan hilirisasi kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk bioteknologi pada bidang pertanian modern. Harapan kami, studi kami dapat dipublikasikan di jurnal Trindex yang bereputasi, dan kami juga sudah melakukan diseminasi hasil temuan kami pada beberapa pertemuan ilmiah nasional seperti International Conference on Agriculture and Life Science yang dilakukan di Universitas Jember, dan juga pada conference internasional yang diselenggarakan oleh International Association for Public Administration Indonesia yang dilakukan di Bali. Harapan-harapan ini yang akan kami tuangkan dalam rekomendasi kami tentunya akan menjadi salah satu roadmap ke depan bagi Universitas Jember untuk mengembangkan produk-produk agrobioteknologi modern ke depan.